seterusnya itu nggak akan bisa. Jadi harus dipahami. Adalah sebagai seni menyusun laporan keuangan didasarkan pada rumus dasar yang disebut dengan persamaan akuntansi. Jadi rumus matematikanya, ya. Nah, kemudian membentuknya ini ada aktiva dan pasiva. Jadi rumusnya nanti ini saya kirimkan lagi. Saya kirimkan ke WA bahannya. Kalau nggak salah juga udah ada dulu. Nah ini jadi antara aktiva dan pasiva itu harus sama jumlahnya. Itu yang pertama. Aktiva atau harta. Pasiva itu utang dan modal. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, ini dia tuh. Aktiva sama dengan pasiva. Pasiva itu terdiri dari utang dan modal. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Kita lanjut. Nah, utang dan modal ini sendiri dipecah lagi, diuraikan lagi, diturunkan, yaitu modal ini adalah ditambah pendapatan, dikurangi biaya, ditambah setoran lagi, kalau ada setoran modal, dikurangi prive atau pengambilan pribadi. Kak. Jadi pendapatan itu menambah modal, biaya mengurangi modal, setoran menambah modal, prive atau pengambilan pribadi itu mengurangi modal. Ini rumus matematikanya dari persamaan akuntansi. A-nya tetap harta. Nanti ini banyak macam ini. Harta itu apa aja. Kemarin sudah nulis Anda sampai 100 jenis akun. Itu belum dipisah antara mana aktiva, mana hutang, mana modal. Pokoknya 100 dulu. Makanya itu kemarin belum saya tugaskan untuk membuat itu. Kita lanjut sekarang. Hubungannya antara transaksi persamaan dasar akuntansi. Nah, itu bagaimana? Ya, ini hubungannya secara narasi transaksi dengan pemilik itu yang pertama harus dipisahkan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Ya, itu transaksi. Kemudian ini transaksi kreditor, transaksi yang dari pihak lain, utang. Nih, utang. Sebetulnya sederhana. Kemudian ada yang ketiga adalah transaksi dengan pelanggan. Yang pelanggan ini akan menambah utang, menambah modal. Jadi pelanggan kita menjual barang dagangan ataupun jasa. Untuk setengah semester ini kita akan membahas perusahaannya perusahaan jasa ya, tidak jualan barang, perusahaan jasa seperti bengkel, kemudian rumah sakit, apalagi salon, ya, kemudian seperti ini jasa, ini jualan jasa mengajar, itu termasuk perusahaan jasa. Bengkel, tadi tukang cukur, salon, servis, apalagi lah banyak, itu jasa. Baik, jadi persamaan dasar akuntansinya bagaimana nih kita membuatnya? Kita langsung aja ke soal. Nah ini dia, langsung ke soal. Nona Astri menyetor modal ke dalam perusahaan sebesar 80 juta. Kalau dimasukkan ke persamaan dasar akuntansinya yang ini, aktiva sama dengan utang, modal, pendapatan, min biaya, min setor, bagaimana? Ada yang bisa jawab? Soalnya ini tadi. Nona Astri menyetor Nona Astri menyetor modal ke dalam perusahaan 80 juta. Ada yang bisa jawab? Saya tulis dulu ya namanya yang bisa, ini yang hadir.
Yang bisa jawab siapa sekarang? Saya, Pak. Apa namanya? Kas dari Nyonya Asti bertambah dan modal dari Nyonya Asti juga bertambah, Pak. Kas bertambah, modal Bertambah. Siapa tadi? Putri Widya, Pak. Putri Widya. Oke. Ada yang lain? Yang bisa jawab yang lain? Ya, jawabannya benar. Jadi ini jawabannya. Nah, itu dia. Ya, jawabannya itu. Jadi modal itu berupa kas. Kasnya 80 juta, modalnya 80 juta. Ya, pasifanya dengan aktifanya jumlahnya sama. Oke, jelas? Oke. Sekarang yang kedua. Siapa yang mau jawab? Pak. Saya, Pak. Siapa? Susi. Susi apa nih? Susi Oktaviani. Oktavia. Ya, gimana jawabannya? Jawaban nomor 2 yaitu kendaraan bertambah di debit senilai 75 juta dan kas berkurang di kredit senilai 75 juta. Emang ada kredit gitu? Berkurang kali maksudnya. Jadi kendaraannya bertambah, kasnya Berkurang. kasnya berkurang. Modalnya? Modal Modalnya gimana? bertambah. Modal bertambah? Modal bertambah. Ya, modal bertambah. Susi, ada yang lain? Tadi jawaban Susi adalah kas yang berkurang 75 juta, kendaraan bertambah 75 juta, dan modalnya bertambah katanya. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, siapa? Putri Dwi Lestari. Putri Dwi. Ya, gimana Putri? Untuk nomor 2 itu aktifannya bertambah dalam bentuk kendaraan. Ya. Dan kasnya itu berkurang 75 Kasnya juta. Modalnya? Modalnya tetap. Modalnya tetap. Ya. Modalnya tetap, benar ya? Yakin? Ya, Pak. Baik. Jadi jawaban yang nomor 2 yang benar. Jadi kasnya berkurang, kendaraannya bertambah, modalnya tetap. Jadi ini cuma mengalihkan aktiva kas menjadi kendaraan. Jadi modal nggak ada pengaruh. Ingat, modal tidak selalu kas. Ya, modal tidak selalu kas. Ini sementara ini modalnya cuma kas. Nanti besok bisa aja berbentuk kendaraan. Jadi modal tidak sama dengan kas. Jadi jawabannya adalah seperti ini. Nah, jadi kasnya tinggal 5 juta, kendaraannya 75 juta, modalnya 80. Dan jumlahnya aktiva dan pasifanya tetap 80 juta. Ada yang bertanya? Jelas? Oke. Jelas. Yang ketiga, siapa nih? Yang emang baca nih, jawab. Saya, Pak. Siapa? Saya. Iya, siapa namanya? Ustriani Rinata. Putri? Ustri. Oh, Ustri. Iya. Oke, gimana Ustri? Jawabannya beban sewa bertambah 2 juta, peralatan kantor bertambah 250.000, kas berkurang 2.250.000. Kalau seandainya formnya cuma segini aja, kas, kendaraan, utang, dan modal, nggak usah ditambah lagi, gimana? Kas, kendaraan. Ya ininya tuh, formnya tidak usah, kan tadi bilang kamu biaya apa? Biaya sewa bertambah ya? Iya. Alat tulis kantor Bertambah. Kan berarti harus ditambahin di sini kolomnya. Kalau kolomnya nggak tambah gini aja, gimana? Oh, berarti
Kas berkurang 2.250.000. 2.250.000 bekas berkurang. Ya, terus? Terus berarti modal berkurang modal berkurang 2 juta. Barang 2 juta. Yang 250-nya kemana? Kemana ya? Alat tulis kantor dimasukkannya ke biaya. Jadi, jadi jawabannya karena kolomnya cuma segini, kan syaratnya kolomnya kalau nanti ada soal, silahkan kolomnya bebas ditambahkan, boleh. Tambahkan di kolom ini ditambahin peralatan kantor, di sebelahnya kendaraan ya. Jadi ngelebar kan? Jadi ngelebar. Itu boleh. Tapi kalau seandainya syaratnya bahwa kolomnya cuma ini aja, kas, kendaraan, utang, dan modal. Jadi soal dengan seperti ini itu membayar sewa dan peralatan kan mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang, jadi uangnya berkurang 2.250.000 dan modalnya juga berkurang 2.250.000. Ini jawabannya. Jadi saldonya sekarang seperti ini. Biaya ATK, biaya sewa dan ATK 2.250.000 dan modalnya 2.250.000. Jadi sekarang sisanya kasnya tinggal 2.750.000, kendaraan 75 juta, modalnya tinggal 77.750. Itu nggak sama kan ini? Aktiva dengan ininya sama nggak? Sama kan? 2.750.000 tambah 75 jadi 77. Ini kalau seandainya syaratnya jangan nambah kolom. Nanti dalam soal kolom bebas. Berarti nanti ditambah ini di kendaraan ini, di samping kendaraan. Terserah. Aktif alat tulis kantor ATK boleh. Nah, jadi tapi kan melebar di sini. Ini karena untuk menyingkat waktu, jadi nanti nggak usah ngelebar. Ya, jadi cuma tambahin ini aja. Ada yang ditanyakan? Sampai di sini dulu soal nomor 3. Ini hari ini cuma transaksi persamaan. Nanti kemudian saya berikan tugas, dikumpulkan seperti biasa, difoto di grup, dikirim ke grup. Kemudian nanti minggu depan sudah mulai. Nah, jurnal itu ingat dari sini nih, dari awal dari sini, dari persamaan. Kalau persamaannya nggak kuat ya, silakan bertanya dulu. Jadi ingat, sebelah kiri aktiva. Kalau aktiva itu harta, pasiva itu utang dan modal. Ya. Salah satu contohnya nih, mumpung masih ingat, takutnya nanti dikirain Bapak soalnya puyeng. Nah, contoh nih soalnya nih, pilihan ganda sih masalahnya. Aktiva disebut juga dengan nama lainnya adalah A. Kendaraan, B. Kas, C. Harta kekayaan, D. Salah semua. Jawabannya yang mana? Harta kekayaan. Ya. Adapun aktiva itu dapat terdiri dari A. Utang, B. Kendaraan, C. Aktiva. Jadi aktiva dapat terdiri kecuali aktiva terdiri dari kecuali utang, kendaraan, kas, alat-alat kantor. Oh, jawabannya yang mana? Utang. Kurang lebihnya ya. Ya sekarang bisa jawab. Nanti ujian grogi, lupa semua, dapatnya ya salah semua lagi pula groginya dengan waktu. Sekarang sih nggak ada tenang, nggak ada
nggak dikejar waktu. Besok ujian kejar waktu sekali, apalagi ada kendala jaringan lagi. Makanya disiapkan dengan tenang, jangan terburu-buru ya. Nah, kalau ujian nggak lama lagi nih, UTS akan berlangsung nanti. Ini aja udah pertemuan yang ketiga, 4, 5, 6. Jadi 3, 4 lagi, 4 kali pertemuan UTS. Baik, lanjut ke soal nomor 4. Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya. Gantian. Tadi Putri udah. Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Iya, siapa? Hah? Risna. Oke. Iya. Risna. Apa jawabannya? Nama transaksinya pendapatan jasa, terus kas bertambah 20 juta dan modal bertambah 20 juta. Kasnya bertambah 20 juta, modalnya bertambah 20 juta. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, gimana? Siapa aja? Lela Lailatul Kamilah. Laila. Ya. Oh. Ya. Apa jawabannya? Hanya masuk ke kas, Pak, 20 juta. Tidak bertambah di modal. Oh, gitu. Ya. Ada yang lain? Biar ada 3 nih. Nggak ada tambahan. Oke, saya jawabannya ada yang pertama, Risna. Laila, ingat, aktiva dan pasifa nanti jumlahnya harus sama. Kalau tadi dibilang bahwa kasnya bertambah 20 juta, yang nomor 4, kalau modalnya atau pasifanya tidak bertambah, ya nggak akan balance. Ya kan? Akan sama. Nah, jadi jawabannya yang pertama yang benar. Kasnya bertambah 20 juta dari pendapatan, kemudian modalnya bertambah 20 juta. Jadi sekarang saldonya tuh dari 2.700.000 ditambah 20 juta sama dengan 22 juta kasnya. Kendaraannya tetap, dan sekarang modalnya dari 77 juta 750 ditambah 20 menjadi 97. Nah, jumlah aktiva dan pasifa harus sama. Ini aktivanya 22 dan 75 itu harus sama dengan modal, atau maaf, dengan pasifa. Pasifa terdiri utang dan modal. Kemudian modalnya masih 0, jadi modal aja. Utangnya masih 0, jadi modal aja. Nah, ini jumlah aktiva dan pasifa harus sama. Itu artinya yang tadi balance tadi di atas. Ya, Laila ingetin itu, hati-hati. Jadi ingat, harus yang aktiva dan pasifa harus seimbang. Ini minimum matematika sebetulnya nih. Betul kan? Ilmu matematika. Seperti contoh yang nomor 2 nih, nomor 2. Kas berkurang, sementara pasifa tidak ada, berarti aktiva yang lainnya harus bertambah. Kan gitu? Matematikanya karena aktiva dan pasifa harus sama. Kalau matematika A plus B sama dengan C plus D misalnya. Kalau A-nya berkurang, kemudian B-nya bertambah, berarti yang C dan D-nya tetap, kan gitu. Karena jumlahnya harus sama. Ya, oke, lanjut. Sekarang siapa nih? Nggak apa-apa. Namanya belajar mesti harus ada salahnya. Kalau benar semua ya berarti udah pinter dong. Nggak usah belajar. Makanya saya ada di sini tuh karena untuk membetulkan yang salah. Yang benar ya kita benarkan dengan penjelasan yang lebih jelas. Insya Allah. Kemudian soal nomor 5. Saya, Pak. Saya, Pak. Oh, saya, Pak. Gantian cowok. Dari tadi cewek semua. Siapa? Yang cowok siapa nih? Fadil, Pak. Fadil. Ya, Fadil gimana Fadil? Pak. Ya, gimana Fadil? Kasnya berkurang 9 juta, modalnya juga berkurang 9 juta, Pak. Perusahaan membayar biaya BPN 4 juta dan biaya gaji 5 juta. Ada yang lain? Saya, Pak, Rismala. Rismala. Ya, gimana Ya, Pak. Rismala?
Untuk biaya BBM dan gaji kas berkurang 9 juta dan untuk modal berkurang 9 juta. Ini namanya ini loh ya. Kas, kendaraan, utang, modal ya. Iya, Pak. Nah, jadi tadi bilang BBM dan gaji berkurang. Biaya BBM dan gaji untuk kasnya berkurang 9 juta dan untuk modalnya berkurang 9 juta. Jadi jawabannya sama dengan Pak Dil tadi. Jawabannya dengan tadi. Pak Dil paling jawabannya kas berkurang ya dia. Iya, Pak. Terus modalnya? Modalnya berkurang juga, Pak. Ya, modalnya berkurang. Prismala juga sama kan sebetulnya, hanya maksudnya kasnya berkurang itu untuk gaji, BBM dan gaji kan? Betul nggak, Riz? Iya, Pak. Nah, iya, Pak. modalnya berkurangnya 20 juta. Ada yang lain? Atau sudah benar buat kalian semuanya? Benar, Pak. Benar. Benar. Tapi yang ngomong benar itu berarti udah bisa dong. Baik, jawabannya adalah benar. Jadi kasnya berkurang 9 juta dan modalnya berkurang 9 juta. Kita cek saldonya sama enggak? Yaitu kasnya tinggal 13.750, kendaraan masih tetap, modalnya berkurang tinggal 88.750. Sok ditambahin. Aktiva ditambah kendaraan akas ditambah kendaraan itu harus sama dengan Masih sama, Pak. masih sama. Ini saya nyarankan buat kayak gini satu-satu buat saldo supaya ketahuan nanti salahnya. Boleh sih, boleh kalau Anda menjawab nanti sekaligus ini saldonya nanti aja Pak di gimana. Kalau di bawah boleh sekaligus terakhir boleh, enggak masalah. Tapi kalau ada yang pas di paling bawah enggak balance, enggak sama antara aktiva dan pasifa, nah nyarinya. Kalau ini kan enak ketahuan. Iya, mesti bilangnya. Kalau ini ketahuan kan, oh ya balance. Kalau enggak balance, nah berarti ketahuan di transaksi mana. Memang hanya kerjaannya lebih banyak kan. Setiap ini saldo lagi, setiap ini saldo lagi. Kalau pengen cepat juga boleh sih. Ini saldonya nanti di akhir gitu, boleh. Itulah seninya di akuntansi. Boleh dengan cara itu. Oke, nomor tadi 56. Ya, nomor 6. Siapa nih? Saya, Pak. Saya, Pak. Fatasya. Fatasya. Ya, nomor 6 itu kas dan modal bertambah sebesar 20 juta. Kas bertambah 20 juta, modal bertambah 20 juta. Oh, ya. Ada yang lain? Pinter deh. Ini mah gampang soalnya. Oke, jawabannya benar. Betul. Jawabannya kasnya bertambah, modalnya bertambah. Ini jawabannya. Tambahan modal 20, tambahan kas 20, tambah modal 20. Jadi saldonya kasnya sekarang 23.750. Kendaraan masih tetap. Kemudian modalnya bertambah menjadi 108.750 ya. Ya. 33 ditambah 75 itu harus sama dengan 108. Oke. Enak ya? Kepada pinter sih udah. Nanti tinggal langsung soalnya aja. Iya, sekarang sih bisa jawab nanti ujian, nggak tahu deh. Pada lupa semua sekarang, ingat nanti ujian lupa semua. Soalnya puyeng Pak. Belum lagi internet. Hati-hati baca soalnya nih. Saya nanti kadang-kadang ngotak-ngatik di soal. Kalimat soal maksudnya. Kalimat soal. 7. Nah ini 7. Gimana 7 nih? Saya, Pak. Saya, Pak. Pak. Saya, Pak. Cowok udah tadi cowok dari 2, 3. Gimana cowok? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Lutfi. Ayunda, Pak. Lutfi aja dulu, ya, Lutfi. Gimana Lutfi? Ya, transaksinya yaitu penerimaan kredit investasi. Kendaraan bertambah 80 juta, modal bertambah 80 juta. Jadi kendaraan bertambah 80 juta, modal dulu sih.
kendaraan bertambah 80 juta dan modal bertambah 80 juta untuk kata Putri. Ada yang lain? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Ayunda, Pak. Ayunda belum ada. Ayunda, mana ya Ayunda? Iya, Pak. Gimana? Kendaraan 80 juta, terus utang 80 juta. Karena di situnya kredit. Ada yang lain? Satu lagi. Biar adil. Ya, Lutfi. Jadi jawabannya yang kedua. Jadi kendaraannya bertambah, utangnya bertambah. Karena di situ kredit, dia memperoleh kredit investasi. Bukan modal, bukan punya si Asti. Jadi jawabannya adalah Utang. iya, utang karena kredit. Nah, ini hati-hati di sini nih. Nah, jadi kredit dari bank berbentuk kendaraan 80 juta, kemudian utangnya 80 juta. Ya. Nah, saldonya jadi kasnya masih tetap, hanya kendaraannya bertambah, utangnya juga bertambah, modal tetap. Ada kesimpulan nggak dari sini? Udah bisa kebayang nggak? Nanti ini dikembangkan ke jurnal, kemudian ke posting buku besar. Nah, yang paling sulit nanti di penyesuaian. Bagi yang pernah membaca akuntansi, itu yang menjadi kendala, yang menjadi paling sulit, yang ditakutin oleh mahasiswa dan pelajar di akuntansi adalah di penyesuaian worksheet. Biasa menjadi kendala sekali itu di worksheet penyesuaian. Oke, sampai di sini udah jelas? Jelas. Jelas, Pak. Nomor 8 sekarang. Saya, Pak. Apa Iya, jawab? Pak. Soalnya apa sih? Nomor 8. Siapa nih? Saya, Pak. Ya, siapa? Ayo. Indriani. Indriani. Ya, gimana? Kas berkurang 20.750, utang berkurang 20.750. Udah. Udah. Ada yang lain? Kata Indriani, katanya kasnya berkurang 20.750, kasnya berkurang 20.750, utangnya berkurang 20 juta. Udah. Saya, Pak. Ah, siapa nih? Ustri. Ustri ya. Tadi Ustri udah ya? Iya. Yang lain dulu Ustri. Selain Ustri ada lagi? Oke, kalau nggak ada oke. Ustri, sok. Berarti kas berkurang 20.750, utang berkurang 20 juta, dan modal berkurang 750.000. Ada yang lain selain Ustri? PAD 3 jadinya. Indriani, Ustri, jawaban nomor 8. Oke. Nggak ada, berarti jawaban Ustri yang benar. Jadi kasnya berkurang 20.750, kas yang dikeluarkannya 20.750, untuk mengurangi utang 20 dan 750 untuk modal berkurang. Jawabannya ini. Nomor 8 ya. Nah, ini nomor 8 jawabannya. Jadi kasnya berkurang 20.750, bayarkan utang 20 dan 750-nya untuk biaya bunga. Jadi biaya mengurangi modal. Jadi saldonya sekarang ini saldonya berapa nih di sini? Angsuran 9, tambahin aja deh. Saya lupa sih ini tuh kemarin tuh pakai wordnya. Insert.
Jadi saldonya adalah untuk kas tinggal berapa nih? 3 juta. 3.740.000 Ya kan? ya. 3 juta aja kasnya. 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Kemudian kendaraan 155. Kemudian angsuran tinggal 6. Utang tinggal 60. Kemudian modal 100. 8 juta. 3 juta ditambah 155 jadi 158. Ini 68. Kasnya 13 juta, Pak. 13 juta Pak harusnya Pak. Iya. Pinter. Nah, kayak begini aja kan jangankan Anda, kadang-kadang juga keteter. Ini baru soalnya cuma 8. Kalau saya punya 20 gimana? 25. Nah, untuk latihan nanti kalau di ujian sih nggak sampai 20. Lagi pula checkpoint. Nah, untuk checkpoint nih, masih ingat lagi. Mumpung masih ingat, nanti disalahin lagi. Berikut ini transaksi perusahaan membeli Nona Astri menyetorkan modal ke dalam perusahaan sebesar 80. Maka dalam persamaan akuntansinya, kasnya bertambah, utangnya bertambah, kasnya bertambah, kendaraannya bertambah, kasnya bertambah, modalnya bertambah. Gitu kurang lebih. Ya? C. Ya, sekarang saya jawab. Nggak tahu besok. Udah lupa semua. Langsung ke. Sekarang 9 terakhir, insya Allah. Saya Pak. Putri. Saya Pak. Saya Putri. Ya, Putri. Siapa? Putri. Siapa? Pelan-pelan namanya Ina ya? Hah? Ya Pak, Ina. Ina. Oke, Ina. Gimana? Kasnya berkurang 3 juta, sama modalnya juga berkurang 3 juta. Iya, pinter. Ini mah udah Privo gampang ya. Ya, dan langsung jawabannya itu benar ya, karena Privo 9, kasnya berkurang 3 juta, modalnya berkurang 3 juta. Jadi sekarang saldonya kasnya tinggal 10 juta, kendaraan 55, utangnya masih 60, modalnya berkurang tinggal 105. Jumlahnya 1 miliar. Jadi jawabannya kayak begini. Kalau soal esai. Ini enak, soalnya gampang, sama 9. Soal saya ada 29 soal. Jadi buat persamaannya sampai 29 transaksi. Ada yang tanyain? Apa ndak? Non. Pak. Udah kan? Gampang ya? Ya, udah waktu dulu sebelum keluar. Udah selesai hari ini, gitu aja Pak, persamaan. Minggu depan baru jurnal. Soal jurnal. Jurnal itu debit kredit. Harus apa? Ini nama-nama akunnya nanti, kalau di sini kan tidak ada nama akun nih. Pengambilan ini kan transaksi. Nah, ini yang namanya akun nih, kas, kendaraan, utang, modal, kemudian biaya sewa, biaya bunga. Nah, ini nama-nama akun. Nah, kalau ini dipecahkan ke sini kan ngelebar semua tuh, tambah lebar. Makanya nanti dibuatkan jurnal, bentuknya T berbentuk debit dan kredit. Kali ini kan persamaan, ini dasar untuk memahami. Ya, dasar untuk memahami, membuat jurnal nanti. Ada yang ditanyakan? Ingat Pak. ya. Ada, Pak. Udah. Jadi ingat, kas tidak selalu sama dengan modal. Modal tidak selalu kas. Modal bisa aja berbentuk kendaraan, bisa berbentuk peralatan, bisa berbentuk gedung, modal. Jadi kas itu uang tidak selalu
berbentuk dijadikan modal, atau modal tidak berbentuk kas aja, tapi bisa yang lain. Ya, contohnya ini kan. Ini modalnya tetap 80 tapi ininya kasnya cuma 5 juta tapi kendaraannya 75. Jadi kasnya cuma 5 juta tapi dia punya kendaraan 75, ini juga modal dia. Dua jenis. Ya. Kemudian yang kedua, biaya-biaya itu akan selalu mengurangi modal. Karena rumusnya di atas. Ingat. Tuh. Biaya itu min, mengurangi modal, dan pendapatan akan menambah modal. Privo jelas sama, privo akan mengurangi modal. Kalau setoran, tambahan setoran ya menambah modal. Jadi nanti ada transaksinya, misalnya biaya asuransi dibayar, biaya asuransi, nah udah otomatis akan mengurangi modal. Jadi kasnya berkurang, modalnya berkurang. Kalau kolomnya cuma 2 ini. Tapi kalau seandainya kamu mau jadi masukkan ke biaya di pendapatan, jadi biasanya kolom di akuntan di persamaan akuntansi itu di sini nggak ada tuh biaya apa tuh nggak ada, atau di sini ada pendapatan nggak ada. Biasanya cuma kas, kendaraan, aktiva, peralatan, perlengkapan gitu aja. Nanti ini biasanya ditentukan oleh soal. Kolomnya terdiri dari kas, kendaraan misalnya, apalagi utang, modal, dan seterusnya. Jadi harus pinter-pinter, hati-hati baca soalnya. Kayak tadi dimasukkan ke mana. Ini kan cuma kendaraan aja. Tapi kan tadi ada peralatan ATK nih. Ada ATK. Jadi ATK dimasukkannya merupakan biaya ATK. Biaya sewa, padahal ini ATK itu kan bisa aja kemasukkan ke sini. Tapi kalau di sini ditulisnya ATK, ada tulisan ATK, tambahan misalnya ada ATK, kasnya berkurang, ATK-nya bertambah, modalnya tetap. Ngerti? Paham, Pak. Ya, oke. Dikumpulkan, nanti ada tambahan soalnya, paling telat adalah hari Senin jam 12 siang. Soal berikut ini. Seperti biasa ditulis tangan, kemudian difotokan, dikirimkan. Ke grup boleh, langsung ke saya juga boleh, ke nomor WA. Di grup lebih baik sekalian pada ngumpulin di situ. Ya nyontek itu nggak masalah sih. Kerjasama yang penting Anda nulis tangan, itu yang penting. Karena kalau saya diketik enak sekali, tinggal copy. Biar supaya kamu paham. Mengetahui, oh saya nulis ini, jawabannya ini. Nah itu kecuali kalau ketemu langsung sih lain. Ini karena daring yang banyak untuk. Jadi saya menyarankan kenapa harus tulis tangan supaya kamu paham dan pernah ngerjakan, tidak copy paste. Oke? Kalau tidak ada ini dikumpulkan, dan tadi nanti tambahan, ada sedikit tambahan soalnya. Yang penting semua jawaban itu di hari Senin yang akan datang jam 12 siang. Jadi kalau Senin lewat dari jam 12, ya maaf, sudah tidak. Supaya saya bisa nilai, saya bisa pelajari mana yang salah, mana yang benar. Pak mau tanya. Ya. Untuk kolomnya itu bebas atau harus kayak yang contoh tadi? Ditentukan nanti. Ditentukan. Kalau yang ini, kalau ini soal ini sekarang, tidak ada keterangan, silahkan kolomnya bebas. Mau, ini contoh nih. Contoh di sini nggak ada kendaraan nih. Jadi nanti kendaraan bisa diganti dengan alat giling. Nah, mau kayak di atas ini cukup gini aja boleh. Ini kendaraannya diganti dengan alat giling. Atau mau kayak yang ini disebar, yang ada lagi enggak? Kredit bank enggak ada lagi. Ya paling cuma itu aja kok peralatannya. Jadi kalau untuk nama sementara ini bebas. Nanti dalam ujian ditentukan, saya nentukan kolomnya. Kayak ini. Oke, siap, Pak. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa absen Anda.
karena sistem ini pakai yang checklist oleh Anda sendiri kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nanya, Namanya apa? Itu Pak, apa namanya? Kalau waktu di SMA kan ada kopnya gitu tuh Pak. Ada apanya? Kayak judul gitu tuh Pak. Judulnya gimana maksudnya? Kayak misalnya nama perusahaannya, terus di bawahnya itu persamaan dasar akuntansi, terus ada periodenya gitu tuh Pak. Boleh. Pakai itu bagus, boleh. Enggak juga, nggak masalah. Yang penting ngerti jawabannya ya kok. Itu kan cuma kopnya aja kok. Oh gitu tuh Pak. Iya. Pak. Pak. Ya. Kalau beban itu masuknya kemana ya? Beban itu sama dengan biaya. Oh. Nama lain biaya beban. Beban. Iya, udah. Makasih, Pak. Sama-sama. Tapi jangan beban hidup, beban hidup lain lagi. Ada yang nanya? Udah. Udah, Kak? Udah.